Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Rifano Setian Umbunipa dengan NIM 201313030 ingin mempresentasikan penggunaan blood pressure monitor dan pengkalibrasiannya. Oke. Untuk yang pertama ada agendanya. Apa itu blood pressure monitor, sejarah dan fungsi, cara penggunaan blood pressure monitor, komponen BPM, prinsip kerja, blok diagram, alat kalibrasi, persiapan kalibrasi, metode dan tujuan kalibrasi, langkah kalibrasi, dan diagram tekanan darah. Oke, yang pertama kita masuk pada apa itu blood pressure monitor. Blood pressure monitor adalah alat yang disebut juga dengan tensimeter digital. Nah, for your information, perbedaan antara tensimeter digital, tensimeter air raksa, dan tensimeter aneroid adalah kalau tensimeter air raksa itu pengukurannya menggunakan air raksa, sedangkan yang aneroid pengukurannya juga menggunakan air raksa, tetapi menggunakan putaran berangka sebagai penggantinya. Sedangkan yang digital sudah modern dan menggunakan hasil berupa angka. Alat ini juga dilengkapi dengan indikator pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik dengan satuan mmHg. Untuk mengukur tekanan darah secara otomatis, alat ini sudah tidak menggunakan stetoskop lagi. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk pada sejarah dan fungsi. Blood pressure monitor atau tensimeter atau disebut juga dengan sphygmomanometer berfungsi untuk mengukur tekanan darah. Alat ini menampilkan hasil pengukuran berupa nilai tekanan diastol bagian atas dan sistol bagian bawah. Untuk sejarahnya, nama sphygmomanometer ini berasal dari kata Yunani yaitu sphygmos yang berarti pulsa dan kata manometer yang berarti pengukur tekanan. Nah, untuk alat ukur ini pertama kali dibuat oleh para ilmuwan Samuel Siegfried pada tahun 1881 dan dikembangkan lanjut oleh Scipion Riva pada tahun 1896 dan Harvey Cushing pada tahun 1901. Alat ini memiliki dua versi, yaitu digital dan analog. Sphygmomanometer digital menggunakan layar untuk menunjukkan tekanan darah seseorang, sedangkan versi analognya menggunakan air raksa atau jarum untuk menunjukkan tekanan darah. Oke. Kita lanjut pada cara penggunaannya. Untuk cara penggunaan blood pressure monitor, yang pertama kita gunakan manset pada lengan atas. Caranya bagian bawah manset berada pada 1-2 cm di atas siku, sedangkan ujung selang manset berada di tengah lengan. Yang kedua, jika mengukur dengan menggunakan tangan kanan, posisi selang akan berada pada sisi siku Anda. Oleh karena itu, pastikan selang antara manset dan alat tensimeter tidak tertindih atau terjepit. Yang ketiga, kencangkan manset. Nilai tekanan darah lengan dan kiri dapat berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya kita gunakan lengan yang sama untuk setiap kali melakukan pengukuran. Jika nilai hasil pengukuran berbeda jauh, kita harus mengkonsultasinya ke dokter. Yang keempat, saat melakukan pengukuran, sebaiknya kita duduk tenang, tegak, dan kaki menapak di lantai. Posisi ketinggian manset sama dengan jantung. Yang terakhir, agar hasil pengukuran akurat, maka kita dianjurkan untuk lakukan istirahat dengan kondisi tubuh yang stabil. Oleh karena itu, 30 menit sebelum pengukuran kita harus menghindari beberapa aktivitas seperti berolahraga, makan, minum, mandi, merokok, dan minum alkohol atau kafein. Yang berikut ada komponen dari blood pressure monitor.
Untuk bagian dari load pressure monitor, yang pertama monitor, kemudian ada manset, ada selang, kemudian ada power supply atau adaptor, kemudian ada baterai, ada motor, solenoid valve, dan pompa diafragma. Kemudian kita masuk pada prinsip kerja. Untuk prinsip kerja pada blood pressure monitor, alat ini memiliki pompa udara yang digerakkan oleh mikroprosesor. Mikroprosesor ini akan memompa udara secara otomatis ke dalam manset sekitar 20 mmHg di atas tekanan sistolik rata-rata, yaitu sekitar 120 mmHg. Setelah mikroprosesor menangkap tekanan yang telah cukup, secara otomatis knob pada tensimeter akan mengendur dan tekanan udara di dalam manset akan turun secara perlahan. Saat proses pengempasan tersebut berlangsung, akan muncul gelombang osilometrik yang akan direkam oleh alat. Gelombang osilometrik inilah yang dikonversi secara otomatis oleh alat sebagai tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan tekanan nadi serta mean arterial pressure atau MAP. Titik di mana gelombang osilometrik muncul pertama kali akan terbaca sebagai tekanan darah sistolik, sedangkan titik di mana gelombang osilometrik mulai menghilang akan terbaca sebagai tekanan darah diastolik. Oke, kemudian ini ada blok diagram. Untuk tujuan dari berjalannya alat ini, yang pertama melalui pressure sensornya, kemudian masuk pada amplifier. Amplifier ini berguna untuk menguatkan sinyal, kemudian dilanjutkan pada microcontroller, yang dari microcontroller ini menuju ke pompa diafragma untuk yang berfungsi untuk membuka dan menutup katup. Dari pompa ini kita teruskan lagi ke microcontroller dan akan dilanjutkan kepada USB modul dan GSM modul. Kemudian dilanjutkan ke PC dan MDS. Kemudian ada alat kalibrasi. Alat kalibrasi yang pertama ada NIBP analyzer. Ini ada gambarnya. Untuk NIBP analyzer ini ada banyak merek. Salah satunya ada Fluke BP, PUM, P2M. Kemudian ada Clinical Dynamics. Yang kedua, kita gunakan thermohydrometer. Ini ada gambar thermohydrometer yang bermerek Sunfix. Yang ketiga, ada alat electrical safety analyzer untuk mengukur keselamatan listrik. Ada banyak merek juga, ada Fluke ESA 612, 620, ISA 601, dan VPAD. Oke, kita lanjut pada persiapan kalibrasi. Untuk yang pertama, pendataan administrasi alat. Kita lakukan catat nama alat, catat merek alat, catat model alat, catat nomor seri alat, catat ruangan, catat tanggal pelaksanaan, catat identitas pelanggan, kemudian catat identitas dari penguji. Kemudian kita melakukan pengukuran kondisi lingkungan. Yang pertama, kita siapkan dan hidupkan alat thermohydrometer. Catat suhu dan kelembapan yang terbaca oleh thermohydrometer pada awal kerja. Catat suhu dan kelembapan yang terbaca pada thermohydrometer pada akhir kerja juga. Kemudian catat juga tegangan jala-jala. Kemudian yang ketiga, prosedur pengujian dari kalibrasi. Yang pertama, persiapan dokumen, metode kerja, instruksi kerja, lembar kerja, dan label stiker atau kalibrasi sementara. Kemudian yang keempat, persiapan alat yang akan dikalibrasi. Kita siapkan alat yang akan diuji, periksa segala kelengkapan dan aksesoris alat. Persiapan alat atau uji kalibrasi, pertama kita menyiapkan peralatan ukur keselamatan listrik, menyiapkan alat ukur NIBP tester, multi parameter simulator, dan SPO2 simulator.
Kemudian kita menyiapkan termohidrometer. Untuk metode dan tujuan, metode kalibrasi ini digunakan untuk menguji kalibrasi blood pressure monitor yang mempunyai rentan ukur dimulai dari sistol 35 mmHg sampai dengan 200 mmHg, dan dimulai dengan diastol 15 mmHg sampai dengan 150 mmHg, dan heart rate-nya 30 bpm sampai dengan 240 bpm. Untuk tujuan kalibrasi ini dengan cara membandingkan antara standar NIBP analyzer dengan hasil pembacaan pada blood pressure monitor. Untuk langkah kalibrasi, yang pertama kita lakukan instalasi alat, kemudian kita hidupkan alat ukur NIBP analyzer dan blood pressure monitor yang akan diukur untuk pemanasan. Kemudian periksa tombol-tombol fungsi dan mencet pada blood pressure monitor untuk memastikan fungsi alat. Kemudian kita tentukan titik pengukuran untuk dewasa, sistol, dan diastol dari 100/60 atau heart rate-nya 76, kemudian 100/80, heart rate-nya 93, kemudian 150/100, 116, kemudian 200/150, dan atau untuk anak sistol dan diastol dengan MAP 30/10, 35/15, 60/30, dan 70/50 dalam satuan mmHg. Yang kelima, kita lakukan pengukuran dari titik terkecil ke titik terbesar. Lakukan pengambilan data sebanyak 6 kali. Pengukuran pada setiap titik setting yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, catat hasil pada lembar kerja. Kemudian berikut ada diagram tekanan darah. Untuk blood pressure kategori, untuk normalnya, siastolnya kurang dari 120 mmHg dan kurang dari diastolnya kurang dari 80 mmHg. Untuk prehipertensi 120 mmHg sampai dengan 139 mmHg atau diastolnya 80 sampai 89 mmHg. Untuk high blood pressure hypertension stage 1, untuk siastolnya 140 sampai 159 mmHg atau 90 sampai 99 mmHg. Untuk high blood pressure hypertension stage 2, sistolnya dimulai dari 160 sampai atau lebih, dan diastolnya 100 mmHg atau lebih. Untuk hipertensi krisis, siastolnya dimulai dengan lebih dari 180 mmHg atau lebih dari diastolnya lebih dari 110 mmHg. Oke, demikian presentasi mengenai penggunaan blood pressure monitor dan cara pengkalibrasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.